Cerita ini dimulai dari sepasang suami istri elemen api yang memutuskan untuk merantau ke kota elemen demi bertahan hidup, di mana kota ini terdapat berbagai elemen api, air, tanah, dan udara yang hidup berdampingan. Sebelum masuk ke kota elemen, mereka wajib registrasi dulu dong. Suami istri ini pun diberi nama Barney dan Cinder. Elemen api masih termasuk kaum asing di kota elemen, karena dianggap dapat merusak dan membakar elemen lain. Sehingga Barney dan Cinder banyak ditolak ketika hendak mencari kontrakan. Sampai akhirnya mereka menemukan sebuah kontrakan yang terbengkalai. Barney pun memutuskan untuk membuka usaha di sana untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dan terlahirlah seorang putri cantik yang bernama Ember. Tahun demi tahun, warga elemen api yang menetap di kota elemen semakin ramai. Begitu juga dengan toko kelontong Barney, semakin ramai pelanggannya. Dari kecil, Ember sudah diajarkan Barney cara mengelola toko ini. Barney pun berencana mewariskan tokonya ke Ember ketika Ember sudah siap. Setelah beranjak dewasa, Ember sudah perlahan mahir. Namun ada satu kekurangan, yaitu ia tidak bisa mengendalikan emosinya. Ember selalu meledak ketika menghadapi pelanggan yang ricuh. Hari demi hari, Barney pun semakin tua. Sampai suatu hari Ember diberi kepercayaan oleh Barney untuk menjaga tokonya sendiri. Ember tidak ingin mengecewakan ayahnya. Pagi hari itu, toko udah dipenuhi pelanggan. Ember awalnya menyambut dengan wajah ceria, saking banyaknya pelanggan. Lagi-lagi Ember berubah menjadi api ungu. Ember berusaha menahan emosinya dan berlari menuju basement. Tetapi saja ia meledak dong. Pipa bawah tanah tokonya pun bocor dan membanjiri basement karena ledakannya. Akibat kebocoran pipa, Wade, seorang inspektur kota pun tersedot ke basement. Melihat banyaknya pipa yang bocor, Wade berniat melaporkan ke pusat kota karena sudah tidak sesuai dengan standar. Toko kelontong ini bisa saja ditutup gara-gara pelanggaran ini. Ember pun berusaha mencegah Wade, tetapi sudah terlambat. Laporannya sudah dilaporkan ke pusat kota, dan tokonya akan ditutup dalam jangka waktu 1 minggu. Mendengar cerita Ember tentang ayahnya, Wade mulai mengasihani Ember dan besoknya, ia membawa Ember untuk menemui Gale dari elemen udara agar laporannya dapat dibatalkan. Gale mengatakan kalau saja Ember dan Wade bisa menemukan sumber kebocoran di kota elemen api, maka pelanggaran tersebut dapat dimaafkan. Kalau tidak, toko kelontong tetap harus ditutup. Ember dan Wade akhirnya pun bekerja sama untuk menyelidiki sumber kebocoran. Mereka pun menaiki balon udara untuk mengikuti alur sungai yang mungkin menjadi sumber kebocoran. Dalam perjalanan, Ember sempat bercerita di mana ia dan ayahnya diusir dari pameran bunga Vivisteria yang dinanti-nantikan. Ember cuma gara-gara ia berasal dari elemen api. Mereka pun menemukan sebuah lubang besar di bendungan air yang menyebabkan kebocoran di kota api. Ember dan Wade saling membantu menutupi lubang itu dengan tumpukan pasir demi melindungi kota api. Akhirnya lubangnya pun tertutup berkat kerjasama mereka berdua. Ember dan Wade pun saling menumbuhkan rasa cinta dong. Besoknya, Wade mengajak Ember berkencan. Ember diam-diam menyembunyikan dari kedua orang tuanya, karena ia tahu bahwa kedua orang tuanya tidak akan menyetujuinya. Mereka menonton, berfoto di foto booth, dan menikmati pemandangan kota. Mulai dari situ juga, Ember mulai lebih bersabar dan perlahan bisa mengendalikan emosinya. Cinder tentunya merasa aneh dong dengan sifat anaknya yang berubah drastis. Ia menemukan foto Ember dan Wade di bawah buku Ember. Mama Ember menjadi penasaran dong, siapa cowok ini yang bisa mengambil hati putrinya. Besoknya, lagi-lagi Ember dan Wade pergi berkencan. Wade menari sekuat tenaga dengan perutnya yang gemoy. Hari demi hari hubungan mereka semakin dekat. Mereka berdua itu elemen yang berbeda dan tidak mungkin bisa bersama. Ember dan Wade tidak menyadari bahwa lubang yang kemarin mereka tutup terbuka kembali. Api biru yang dijaga keluarga Ember pun hampir padam gara-gara kebocoran. Wade datang dan membawa berita buruk bahwa tumpukan pasir sudah tidak dapat menahan kebocoran air tersebut. Di saat itu juga, Barney turun ke basement dan menyadari si Wade. Mau tidak mau, Wade pun berpura-pura menjadi inspektur makanan. Hingga akhirnya si Barney menyuruh Wade untuk mencicipi makanan buatannya.
Wade tentunya tidak cocok dengan makanan elemen api dan membuatnya meledak. Sampai akhirnya Bernie berfoto si Wade dan memasang fotonya di blacklist tokonya. Setelah itu Amber dan Wade bertemu di tepi pantai untuk membuat lebih banyak sarung pasir untuk membendung air. Di sana Amber pun mulai curhat. Sebenarnya mengelola toko kelontong papanya bukanlah impian Amber, tetapi ini merupakan impian papanya. Amber hanyalah bisa mengorbankan dirinya demi membalas budi papanya. Wade pun berusaha menghibur Amber. Tak sengaja, api Amber membuat pasir berubah menjadi kaca. Amber akhirnya mendapatkan ide untuk membuat bendungan air. Amber membuat semua tumpukan pasir menjadi kaca dan berhasil membendung air. Pulang ke rumah, kondisi Bernie semakin memburuk. Bernie pun menyadari kalau Amber udah mengalami banyak perubahan. Amber sudah lebih mengendalikan emosinya. Bernie sangat bangga memiliki putri seperti Amber. Tapi hati Amber tetap saja khawatir dengan toko papanya. Ia pergi bertemu dengan Wade di rumahnya dan menanyakan apakah Gail sudah mencabut laporannya. Namun Wade belum menerima balasan dari Gail. Diam-diam ternyata mamanya membuntuti si Amber dari belakang dong. Wade mengajak Amber masuk ke rumahnya untuk menunggu balasan dari Gail. Mamanya si Wade sangat welcome dong dengan Amber. Amber dikenali ke saudara-saudara Wade juga. Amber pun tunjukin skillnya. Seketika ia bisa memperbaiki kembali gelas yang pecah. Di saat itu Wade menerima telepon dari Gail. Gail sangat puas dengan kaca yang dibentuk Amber dan akhirnya membatalkan laporannya. Wade dan Amber sangat senang. Ketika ia pamit pulang, Mama Wade menawarkan pekerjaan di salah satu perusahaan pembuatan kaca kepada Amber. Tentunya ia adalah kesempatan bagus buat Amber. Amber hanyalah diam dan pergi. Amber bercerita bahwa selama ini ia hanya berusaha keras untuk mencapai impian papanya, yaitu untuk mengelola tokonya. Namun Amber tidak pernah menanyakan kepada dirinya sendiri, apakah sih yang ingin ia lakukan selama ini. Segala ini tidaklah penting apabila dibandingkan dengan pengorbanan orang tuanya kepadanya. Di saat itu juga, Cinder muncul dong. Cinder mengingatkan kalau air dan api tidak mungkin bisa bersama. Cinder menyuruh Amber dan Wade menyalain dupa. Tentunya Amber dengan gampang bisa menyalain. Wade dari elemen air tentunya tidak bisa. Tetapi Wade membuktikan dengan cara lain. Wade menggunakan pantulan cahaya dari Amber dan berhasil menyalakan api dupa. Di saat itu juga, malah Barney turun mencari Cinder dan Amber. Barney ingin mengumumkan sesuatu yang penting, yaitu 2 hari lagi ia akhirnya akan pensiun. Ia akan membuka pesta besar-besaran untuk mengumumkan toko kelontong akan digantikan oleh putrinya. Barney menyiapkan sebuah kado spesial untuk Amber, yaitu papan toko baru yang bernama Amber Fireplace. Keesokan harinya, Amber terlihat ingin memutuskan hubungan dengan Wade. Kemudian Wade membawa Amber ke sebuah tempat melihat bunga Vivisteria dengan bantuan Gail. Amber bahagia dong karena bunga inilah yang paling ingin ia lihat seumur hidup. Mereka mencoba bersentuhan, ternyata berhasil dong. Akhirnya mereka yakin bahwa air dan api bisa bersatu. Di saat mereka berpelukan, Amber malah teringat dengan perkataan ayahnya. Amber malah memutuskan untuk pergi. Hari di mana acara penyerahan toko pun tiba. Ketika Barney hendak menyerahkan tokonya kepada Amber, tiba-tiba Wade muncul di tengah acara. Wade menyuruh Amber untuk menjadi sepenuhnya dirinya dan meluapkan isi hatinya bahwa ia tidak ingin melanjutkan toko ayahnya. Di saat itu, Wade juga menyatakan cinta kepada Amber. Di hadapan kedua orang tuanya, Amber menolak cinta Wade mentah-mentah. Barney tentunya marah dan mengumumkan ia tidak akan pensiun dan tidak akan menyerahkan tokonya ke Amber. Besoknya tiba-tiba bendungan air hancur lagi. Kali ini makin parah. Kota api seketika dilanda tsunami. Amber ingin menyelamatkan api biru yang di rumahnya. Ternyata Wade juga datang membantu dan mereka berhasil menyelamatkan api biru. Tetapi mereka berakhir terjebak di cerobong. Suhu panas dari Amber membuat Wade evaporasi dong, seperti menguap. Ini tentunya akan membahayakan nyawa Wade. Mereka pun saling menyatakan perasaan di hadapan kematian. Setelah banjir mereda, orang-orang pada datang menolong Amber. Kata Amber, Wade telah pergi. Amber pun memberitahu Barney bahwa ia tidak ingin lanjut mengelola toko ini. Ia meminta maaf kepada ayahnya. Barney juga merasakan bersalah. Ia menjelaskan bahwa
Yang ia pentingkan bukanlah tokoh ini, tapi putrinya, Ember. Akhirnya mereka saling berpelukan dan nangis. Ternyata di langit-langit cerobong masih ada satu tetes air. Makin lama makin banyak. Air yang menetes akhirnya wet kembali lagi. Mereka akhirnya kiss dan melawan hukum alam bahwa air dan api ternyata bisa bersama. Beberapa bulan kemudian Barney akhirnya pensiun dan menyerahkan tokonya ke orang lain. Begitu juga Ember memutuskan magang di perusahaan pembuatan kaca di kota lain. Wade pun menemaninya. Barney dan Cinder tentu support saja dong. Cerita pun berakhir di sini. Gimana guys menurut kalian?